Imam Abu Dawud lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Silistan, Timur Iran, sekarang Provinsi Sistan dan Baluchestan. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amar al-Azdi as-Silistani. Dalam upaya mengumpulkan hadis, Abu Dawud berpergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nisapur, Marv, dan tempat-tempat lain. Beliau wafat di Basrah pada tahun 275 Hijriah. Kitab Sunan Abu Dawud disusun oleh Imam Abu Dawud ketika beliau di Tarsus, di sebuah kota kecil di Irak selama 20 tahun. Dari 50.000 buah hadis yang berhasil dikumpulkan, Imam Abu Dawud hanya mencantumkan 4.800 buah hadis dalam kitab Sunannya. Kitab Sunan berbeda dengan kitab Jami', Musnad, atau yang lainnya. Kalau Jami' mencakup semua tema keagamaan, sedangkan Sunan hanya dimuat hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih saja. Adapun Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad hadis, mata rantai periwayat hadis dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seleksi Imam Abu Dawud. Seleksi yang dilakukan Imam Abu Dawud terhadap hadis demikian ketat sebelum dituliskan dalam kitab Sunannya. Hasil seleksi itu oleh Imam Abu Dawud dikelompokkan ke dalam 35 kitab dan sekian ratus bab. Masing-masing kitab membicarakan satu tema pokok tertentu, sedangkan setiap bab berisi beberapa buah hadis yang menjelaskan tema pokok tertentu. 35 kitab yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, kitab At-Taharah. Kedua, kitab As-Salat. Ketiga, kitab Az-Zakat. Keempat, kitab Al-Manasik wa Al-Hajj. Kelima, kitab An-Nikah. Keenam, kitab At-Talaq. Ketujuh, kitab Asy-Syiyam. Kedelapan, kitab Al-Jihad. Kesembilan, kitab Ad-Daya. Ke-10, kitab Al-Shaib. Ke-11, kitab Al-Wasaya. Ke-12, kitab Al-Faraid. Ke-13, kitab Al-Kharaj wa Al-Fa'i wa Al-Imarah. Ke-14, kitab Al-Janais. Ke-15, kitab Al-Aiman wa Am-Nuzur. Ke-16, kitab Al-Buyu'. Ke-17, kitab Al-Ijarah. Ke-18, kitab Al-Aqdiyah. Ke-19, kitab Al-I'lam. Ke-20, kitab Al-Ashribaq. Ke-21, kitab At-Ti'mah. Ke-22, kitab At-Tib. Ke-23, kitab Al-Hanah wa At-Tatayur. Ke-24, kitab Al-Huruf wa Al-Qiraat. Ke-25, kitab Al-Hammam. Ke-26, kitab Al-Libab. Ke-27, kitab At-Tarjul. Ke-28, kitab Al-Hattam. Ke-29, kitab Al-Fitan wa Al-Malahim. Ke-30, kitab Al-Mahdi. Ke-31, kitab Al-Malahin. Ke-32, kitab Al-Hudud. Ke-33, kitab Ad-Diyar. Ke-34, kitab As-Sunnah. Ke-35, kitab Al-Adab. Kitab Sunan Abi Dawud. Di dalam kitab Sunan, Imam Abu Dawud tidak hanya memuat hadis-hadis sahih, tetapi juga hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Beliau juga mencantumkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para ulama hadis yang ditinggalkan. Adapun hadis-hadis yang sangat lemah, tetapi dengan penjelasan sebab-sebab kelemahannya. Hadis-hadis jenis ini menurut beliau lebih baik daripada pendapat orang semata-mata. Kitab Sunan Abu Dawud ini diakui oleh mayoritas dunia muslim sebagai salah satu kitab hadis yang paling autentik.